Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Rahmawati Wulan Febriani dengan NIM 040205255121, kelas E4, Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar singkat mengenai sosiologi komunikasi, yaitu 4 fungsi media massa. Namun sebelum kita mulai, marilah kita dengarkan pengantar dari Ibu Nikmah selaku dosen pengampu sosiologi komunikasi. Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi, ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa Ilmu Komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Gen Z, kita nggak bisa lepas dari scrolling medsos maupun scrolling berita. Nah, kadang aku mikir, emang apa sih pengaruh media terhadap kehidupan kita? Dalam sosiologi komunikasi, media memiliki peran yang penting di dalam kehidupan kita. Ini dia 4 fungsi utamanya. Let's go! Yang pertama ada surveillance atau pengawasan. Media itu ibarat mata dan telinga kita yang memberikan informasi kepada kita tentang bagaimana keadaan yang terjadi di sekitar kita. Mulai dari kebijakan pemerintah, kemudian bencana alam, bahkan tentang tren yang lagi viral di medsos. Yang kedua ada correlation atau korelasi. Jadi media itu nggak hanya memberikan kita tentang fakta-fakta aja, tapi juga membantu kita untuk menghubungkan fakta-fakta tersebut. Misalnya, menjelaskan tentang bagaimana harga plastik bisa naik drastis. Jadi kita tidak hanya tahu tentang beritanya aja, tapi kita bisa tahu bagaimana suatu hal itu bisa terjadi. Yang ketiga ada transmission atau pewarisan. Media menjadi jembatan bagi budaya. Nah, ini pas banget dengan Indonesia yang memiliki norma dan nilai-nilai yang sangat kaya. Norma dan nilai tersebut akan diwariskan melalui film, musik, artikel, bahkan video edukasi supaya generasi kita tidak lupa dengan nilai dan norma tersebut dan dapat diterapkan untuk generasi yang selanjutnya. Dan yang terakhir ada entertainment atau hiburan. Meski ini hadir untuk menghibur dan melepas penat setelah kita seharian beraktivitas di luar ruangan. Itu dia 4 fungsi utama media bagi kehidupan kita sehari-hari.
mulai dari pengawasan keadaan, kemudian menghubung fenomena, mewariskan budaya, bahkan hingga menghibur diri kita. Ternyata media bukan hanya konten yang viral aja, tetapi juga sangat berpengaruh di kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.